Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setiap hari Sabtu seperti biasa, pelajaran kita adalah pelajaran IPA. Semoga kalian masih terus semangat mengikuti pembelajaran daring di MTS Perguruan Mu'alimat. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, saya akan mengingatkan kembali sebagian materi pada pertemuan Sabtu yang lalu. Jadi, mohon jangan dilupakan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang tekanan zat cair. Semakin besar kedalaman air, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang tekanan zat cair. Dalam hal ini, kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan juga tenggelam. Mungkin nanti agak sedikit banyak rumusnya, tapi mohon untuk tidak merasa sulit. Sebelumnya, pernahkah kalian berendam di kolam renang? Saya berharap kalian pernah ke kolam renang sebelumnya. Jika kalian berendam di kolam renang, semakin dalam kolam renangnya, kalian akan merasakan seolah-olah badan kalian akan semakin ringan. Jika berada di kolam renang yang dalam, yang dalamnya seleher kalian, maka kalian bisa mengapung dengan mudah. Nanti kapan-kapan dicoba. Hal ini bisa terjadi karena ada gaya yang mendorong tubuh kalian ke atas, sehingga kalian akan merasa lebih ringan saat berada di dalam air. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar yang ini adalah benda saat di udara. Jika diukur, ternyata gaya beratnya sebesar 20 Newton. Pada saat benda itu dicelupkan sebagian ke dalam air, diukur lagi ternyata beratnya 14 Newton. Saat benda tercelup lebih banyak ke dalam air, ternyata beratnya hanya 10 Newton. Kita bisa melihat ini saat di udara, saat separuh di dalam air, dan saat seluruhnya di dalam air, ternyata pada saat pengukuran beratnya semakin turun. Seakan-akan semakin banyak yang tercelup ke dalam air, benda akan semakin ringan. Peristiwa ini dipelajari oleh ahli yang bernama Archimedes. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Archimedes mempelajari hal ini dengan cara dia memasukkan dirinya ke dalam bak mandi. Ternyata dia merasakan bahwa pada saat di dalam bak mandi, tubuhnya menjadi terasa lebih ringan dibandingkan dengan pada saat dia di luar bak mandi. Berdasarkan eksperimen ini, kemudian dia melakukan berbagai macam percobaan. Akhirnya Archimedes kemudian mengenalkan hukum yang namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Gaya ke atas inilah yang disebut sebagai gaya apung.
atau ada juga yang biasa menyebutnya sebagai gaya ke atas. Gaya apung ini atau gaya ke atas ini disimbolkan dengan FA. F kemarin kita belajar bahwa F adalah gaya, FA adalah gaya ke atas. Prinsip Archimedes itu seperti ini. Jadi jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Jadi di sini ada gaya ke atas. Gaya ke atas ini kita kemudian menyebutnya sebagai gaya apung atau FA tadi. Kemudian berat zat cair yang didesak oleh benda itu berarti zat cairnya kan naik ke atas. Kemudian kalau di sini di gambar ini dia menjadi tumpah. Berarti gaya yang ke atas tadi, gaya apung tadi itu sebenarnya besarnya sama dengan berat zat cair yang tumpah. Jadi ini gaya ke atasnya itu sama dengan besarnya, beratnya air yang tumpah akibat desakan dari benda yang dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Besarnya FA dapat dihitung dengan menggunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi WA. FA merupakan gaya apung atau gaya ke atas, satuannya Newton. Kemudian WU merupakan berat benda di udara. Jadi pada saat benda masih di udara, WA merupakan berat benda di dalam air. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi pada saat di udara dia beratnya 7. Kemudian pada saat di dalam air beratnya hanya 4. Jadi 7 dikurangi 4, 3. Nah, berat air yang tumpah ternyata juga 3. Jadi sama aja. Jadi besarnya FA itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V. Ini adalah tanda Rho. Rho kali G kali V. Di mana FA-nya adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton atau N. Kemudian Rho-nya adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya merupakan percepatan gravitasi, besarnya kalian sudah tahu kemarin, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian V-nya merupakan volume. Jadi V-nya ini adalah volume. Volume air yang terdesak atau volume benda yang tercelup ke dalam air. Satuannya meter kubik. Jadi gaya ke atas itu dapat dihitung dengan rumus Rho kali G kali V. Jika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, jadi bendanya masuk ke dalam zat cair, bisa terjadi 3 keadaan. Bisa saja benda itu tenggelam, atau benda itu melayang, atau benda itu terapung. Nah, ini benda tenggelam, kalian pasti sudah tahu tenggelam itu seperti apa. Kalau melayang seperti ini, di tengah-tengah. Kalau terapung, ya terapung di atas. Nih. Jadi pada saat benda masuk ke dalam air itu bisa tenggelam atau melayang atau terapung. Kapan benda itu tenggelam? Jika gaya apungnya lebih kecil dari berat bendanya. Jadi berat bendanya lebih berat dibandingkan gaya apungnya sehingga dia tenggelam. Kalau melayang, gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Kalau terapung, gaya apungnya lebih besar daripada berat bendanya. Jadi bendanya ini ringan sehingga dia bisa terapung. Nah,
bisa digambarkan keadaannya seperti ini. Jadi jika benda dimasukkan dalam air, dia bisa tenggelam, atau dia bisa melayang seperti ini, atau dia bisa juga terapung di atas. Nah, benda itu tenggelam jika ini gaya beratnya dari berat benda itu, berat bendanya ya, jadi yang ke bawah, arahnya ke bawah, itu adalah gaya berat bendanya. Kemudian jika tenggelam, maka gaya beratnya pasti lebih besar daripada gaya ke atas atau gaya apungnya. Nah, ini sebanding juga dengan, jadi rho bendanya itu lebih besar dibandingkan rho zat cair, atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Jika melayang, maka massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair. Sedangkan kalau terapung, itu massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Nah, sekarang saya berikan contoh soal menentukan posisi benda, apakah benda itu tenggelam, melayang, atau terapung. Ini ada 3 buah benda dimasukkan ke dalam air, yang airnya massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini diketahui yang pertama massa jenis air atau rho air 1000 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis benda A, ini rho A sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian ada massa jenis benda B, yaitu 1200 kg per meter kubik, dan massa jenis benda C adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah bagaimana kedudukan bendanya, apakah dia tenggelam, melayang, atau terapung. Nah, untuk soal ini kita harus ingat tadi itu, kita harus membandingkan massa jenis airnya, cairannya yang digunakan untuk memasukkan benda itu dibandingkan dengan massa jenis bendanya. Kita lihat massa jenis airnya 1000 dibandingkan dengan massa jenis benda A. Berarti massa jenis benda A-nya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis airnya. Berarti pasti benda A terapung. Sedangkan benda B, massa jenisnya 1200, berarti lebih gede, lebih besar dari 1000. Berarti pasti dia tenggelam. Oke. Sedangkan untuk benda C, massa jenisnya sama 1000 seperti massa jenis zat cairnya. Berarti karena dia sama, pasti benda ini melayang. Gitu. Jadi yang harus kalian ingat adalah membandingkan massa jenis zat cair dengan massa jenis benda. Nah, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan itu ada beberapa macam. Ini ada keran otomatis pada penampung air yang ada di atas biasanya ya. Kemudian kapal selam, kemudian kapal layar, kapal biasa itu, kemudian kano, kemudian rakit, kemudian perahu karet atau boot karet yang biasa dipakai untuk arung jeram. Kemudian ada jembatan ponton yang biasa ada di dermaga. Yang pertama ada kapal selam. Ini saya bahas dulu yang apa ini? Ini keran otomatis ya pada penampung air. Nah, ini keran ini dibuat mengapung di air sehingga dia bisa bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Jadi pada saat airnya penuh, pelampungnya akan naik, secara otomatis kerannya akan menutup. Kalau airnya kosong, maka pelampungnya akan turun, kerannya akan terbuka. Ini menerapkan hukum Archimedes. Kemudian ini ada kapal selam. Jadi kapal selam itu dia bisa terapung, dia bisa tenggelam, dia bisa juga melayang. Nah, dia akan membuat massa jenisnya itu bisa lebih besar, bisa juga kurang dari massa jenis air laut. Jadi di situ ada tangki ya, ada ruang cadangan untuk mengisi air.
Kemudian balon udara. Balon udara itu kan harus bisa terbang. Berarti massa jenis udara di dalam balon harus lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis udara di sekitarnya. Oleh sebab itu, udara di dalam balon itu dipanaskan sehingga massa jenis udaranya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa udara di sekitarnya. Kemudian kapal itu bisa terapung terus di laut, di permukaan laut. Itu berarti massa jenis kapal harus dibuat lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut. Jadi dia dibuat gimana caranya supaya massa jenisnya lebih kecil sehingga dia bisa terus terapung, tidak tenggelam. Ini ya. Jadi pinter orang-orang yang bikin kapal itu, mereka juga pinter IPA. Kemudian, nah ini ada rakit, kemudian itu ada boot karet ya, kemudian ada kanu, yang bawah itu kanu. Kalau kita lihat rakit, dia biasanya dibuat dari bambu yang ditumpuk, yang dijajarkan, atau dari tumpukan kayu. Nah, ini massa jenisnya akan lebih kecil dari air sehingga dia bisa terus terapung. Sedangkan boat itu dia terbuat dari karet ya. Karet itu lebih ringan. Kemudian ini ada jembatan ponton. Itu biasanya kalau di bawahnya itu ada drum-drum yang kosong sehingga dia tetap bisa mengapung di atas air. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika kalian belum mengerti, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Bagi yang di pondok, silahkan meminta ustazahnya untuk mengulang-ulang videonya agar kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jangan lupa materi ini dicatat di buku catatannya. Karena tidak ada latihan soalnya, berarti tidak perlu mengerjakan latihan soal. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.